Assalamualaikum para penikmat kisah penuh hikmah. Selamat datang di channel Cerita Padang Pasir. Sebelum kisah kita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebab masih banyak kisah Abu Nawas yang tak kalah ajaib, lucu, dan syarat pelajaran hidup. Pada suatu malam ketika bulan hanya tampak setipis sabit di langit Baghdad, Abu Nawas berjalan seorang diri melewati pasar yang mulai lengang. Para pedagang telah menurunkan tirai-tirai kios mereka, dan angin malam membawa bau rempah yang tersisa dari hiruk-pikuk siang hari. Abu Nawas yang sering pulang terlambat karena menghibur penduduk dengan cerita-cerita lucu, malam itu melangkah dengan hati yang lapang. Namun, tanpa ia ketahui, dari balik tiang-tiang kayu dan bayang-bayang atap toko, beberapa pasang mata tengah memperhatikannya. Mata yang bukan manusia, melainkan makhluk halus penghuni gurun yang sering hanya menjadi bisik di antara para kafilah, kaum jin. Di antara mereka ada seorang pemimpin bernama Jin Kolzam, bertubuh tinggi, bersorban asap, dan bermata merah laksana bara api yang belum padam. Kolzam dikenal sebagai jin yang senang menguji manusia, bukan untuk mencelakakan, melainkan karena ia merasa penasaran apakah masih ada manusia yang berhati jernih di dunia yang semakin penuh tipu daya. Dialah manusia bernama Abu Nawas, bisik salah satu jin kecil. Konon, ia cerdik melebihi pedagang, lincah melebihi pencuri, dan bijak melebihi para penasihat istana. Cerdik bukan jaminan jujur, jawab Kolzam sambil menyeringi. Malam ini kita uji hatinya. Maka Kolzam pun merubah wujudnya menjadi seorang lelaki renta, berpakaian lusuh, memegang tongkat yang tampak rapuh. Bersama dua jin lainnya yang menyamar menjadi pemuda miskin, mereka menghadang Abu Nawas di simpang pasar. "Assalamualaikum, wahai anak muda," ujar lelaki tua itu dengan suara bergetar. "Waalaikumsalam, kek," sahut Abu Nawas, menundukkan kepala penuh hormat. Ada apa kiranya malam-malam begini, berjalan tanpa ditemani siapapun? Lelaki tua itu menatapnya penuh kepiluan. "Kami bertiga kehilangan sebuah kantung emas. Entah siapa yang memungutnya. Kami tidak menuduhmu, tetapi engkau satu-satunya yang lewat di sini." Abu Nawas mengerutkan dahinya. "Kek, andai aku menemukannya, niscaya ku kembalikan. Demi Allah aku tidak melihat apapun." Dua pemuda yang sebenarnya jin berlagam murka. "Kami tahu engkau terkenal pandai. Mungkin kepandaianmu itu engkau gunakan untuk menyembunyikan harta kami." Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Jika aku hendak menyembunyikan sesuatu, tentu aku tidak akan berdiri di sini menghadapi kalian. Lebih baik aku lari sebelum kalian melihat wajahku." Lelaki tua itu memandangi Abu Nawas agak lama. Mata merah Jin Kolzam nyaris tak mampu ia samarkan sepenuhnya. Namun Abu Nawas menganggapnya hanya mata orang tua yang letih. "Kami hendak menguji kejujuranmu, wahai pemuda," kata lelaki tua itu perlahan. "Jika engkau benar-benar jujur, buktikanlah dengan menerima sebuah amanah." "Amanah apakah itu?" tanya Abu Nawas. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah kantung kain hitam. "Bawalah kantung ini ke rumahmu. Jangan dibuka, jangan dilihat isinya, dan jangan ditimbang. Besok malam, kami akan datang menagihnya kembali. Jika engkau memegang amanah ini dengan hati bersih, maka engkau akan melihat ganjarannya. Tetapi jika engkau tergoda, maka ketahuilah, kami pun akan tahu." Abu Nawas menerima kantung itu dengan tenang, meski hatinya sedikit terusik. Kantung itu terasa ringan, namun terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seakan bukan emas, bukan permata, melainkan sesuatu yang hidup. "Baiklah," ucap Abu Nawas, "aku akan menjaga amanah kalian." "Jangan lupa," kata pemuda jin, "jangan dibuka, apapun yang terjadi." Abu Nawas hanya mengangguk, lalu berjalan pulang. Namun setiap langkahnya terasa berbeda. Ia bukan takut, tetapi merasa bahwa di balik amanah itu ada teka-teki yang lebih besar.
Dan ia tidak tahu bahwa puluhan jin dalam wujud asap mengikuti langkahnya dari kejauhan. Tertawa kecil menanti keputusan Abu Nawas. Besok malam, bisik Kolzam dari jauh. Kita lihat apakah manusia yang satu ini benar-benar jujur atau hanya sekedar pandai bicara. Malam itu, setelah menerima kantong hitam dari lelaki tua yang sejatinya adalah jin Kolzam, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah perlahan. Angin gurun berembus membawa debu halus yang berterbangan seperti tirai tipis menutupi wajah Baghdad. Namun pada malam itu, Abu Nawas tidak menghiraukan angin, tidak pula hiruk-pikuk suara penjaga malam yang sedang berkeliling. Pikirannya tertuju pada satu hal, apa isi kantung itu? Rumah Abu Nawas tidak besar, namun hangat dan bersih. Lampu minyak menyala samar, memantulkan cahaya kuning lembut pada dinding yang terbuat dari batu bata. Abu Nawas meletakkan kantung hitam itu di atas meja kayu, lalu duduk di hadapannya. "Kalian para jin itu amat pandai menggoyahkan hati manusia," gumam Abu Nawas sambil mengelus dagunya. "Kalau aku penasaran, apakah itu berarti aku kurang jujur? Ataukah rasa ingin tahu itu justru tanda aku masih manusia?" Kantung itu bergerak sedikit, sangat pelan. Laksana ada hembusan kecil dari dalamnya. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Apakah mungkin berisi binatang? Atau sesuatu yang disihir? Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah lelaki tua yang memberinya amanah itu. Ada sesuatu yang aneh dari mata pria tersebut, tidak seperti manusia biasa. Abu Nawas tersenyum kecil. "Wahai jin, kalian ingin menguji hatiku atau menguji kecerdikanku?" Ia bangkit, lalu berjalan mondar-mandir. "Jika aku tidak membuka kantung ini, apakah itu berarti aku jujur? Atau justru bodoh? Sebab boleh jadi di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya." Namun, sebagai seorang alim yang pernah menimba ilmu dari para ulama, Abu Nawas pun mengingat satu perkara. Amanah tidak boleh dikhianati, bahkan jika kita tidak mengerti hakikatnya. Maka ia duduk kembali, menatap kantung itu untuk waktu yang lama. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku tidak akan membukamu, tetapi tak ada salahnya berjaga-jaga." Abu Nawas mengambil selembar kain tebal dan membungkus kantung hitam itu, kemudian menaruhnya di dalam peti kayu. Peti itu ia kunci, lalu ia gantungkan kunci tersebut di paku dinding, tepat di samping pintunya. Bukan untuk menyembunyikan, tetapi agar ia sendiri tidak tergoda tiba-tiba. Setelah itu, ia memadamkan lampu minyak dan hendak tidur. Namun Abu Nawas tidak menyadari bahwa dari sudut-sudut ruangan, asap tipis membentuk wujud makhluk-makhluk halus. Mereka adalah para jin pengikut Kolzam yang sejak awal mengikuti langkahnya. "Dia tidak membukanya," bisik salah satu jin kecil. "Namun dia ragu," sahut yang lain. "Ragu bukan dosa," ujar jin ketiga. "Yang penting ia tidak mengkhianati amanah." Jin Kolzam sendiri diam di balik bayang-bayang, mengamati dengan mata merah berkilau. Manusia ini berbeda," gumamnya. Kebanyakan manusia langsung tergoda, namun ia hanya bertanya pada hatinya. Malam terus berjalan. Abu Nawas akhirnya terlelap, tetapi para jin tetap berjaga. Mereka berunding, berputar-putar di dalam ruangan, dan saling melempar bisik. Mereka ingin tahu apakah Abu Nawas akan tergoda saat bangun nanti. Menjelang fajar, tiba-tiba peti tempat kantung itu disimpan bergetar, bukan karena ulah jin, tetapi karena sesuatu dari dalam kantung itu terdengar bergerak seperti merayap. Para jin saling pandang. "Aku tidak tahu Kolzam memasukkan makhluk apa itu," bisik seorang jin kecil. "Diamlah," tegur Kolzam. "Isi kantung itu hanya berupa ujian, tidak ada bahaya. Tapi biarkan manusia ini menyangka ada sesuatu yang membahayakan. Itulah inti dari cobaan." Matahari pagi menyingsing. Sinarnya merambat melalui jendela kecil rumah Abu Nawas. Suara ayam berkokok menyambut hari. Abu Nawas bangun dan menatap peti kayu itu dengan pandangan tajam. Ia mendekatinya, menghentikan nafas, menempelkan telinganya. Dari dalam terdengar gerak samar, seolah ada sesuatu yang hidup. Abu Nawas memejamkan mata dan bernafas panjang. "Wahai Turan, jika amanah ini berasal dari kaum jin, aku berlindung kepadamu dari segala tipu daya mereka." Lalu ia berbalik,
dan meninggalkan peti itu tanpa membukanya. Para jin tercengang. Dia benar-benar tidak menyentuhnya. Apakah dia tidak ingin tahu? Bagaimana mungkin manusia menahan rasa penasarannya sedemikian rupa? Kolzam angkat tangan, menyuruh semuanya diam. Ujian ini baru permulaan. Nanti malam, kita tingkatkan cobaan. Bila ia lulus, barulah kita lihat apakah hatinya sekuat itu. Dan disinilah kisah Abu Nawas memasuki babak yang lebih pelik. Sebab malam berikutnya, kaum jin berencana menampakkan wujud lain untuk menggoyahkan tekadnya. Malam kembali turun ke atas kota Baghdad, membawa hawa sejuk yang menyusup melalui celah-celah rumah penduduk. Namun bagi Abu Nawas, malam itu terasa berbeda. Sejak pagi hingga senja, pikirannya dihantui oleh satu pertanyaan. Apakah kantung hitam itu sebuah amanah atau sebuah jebakan? Kendati demikian, Abu Nawas tetap menjaga dirinya untuk tidak menyentuh peti tempat kantung itu disimpan. Bahkan ketika peti itu terkadang bergetar dan menimbulkan suara samar seperti sesuatu merayap, ia hanya menggeleng. "Engkau bukan urusanku," katanya kepada peti itu. "Aku hanya menjaga amanah, bukan meneliti, bukan menilai, bukan pula mencampuri isi perutnya." Namun, kaum jin tidak tinggal diam. Pada malam kedua, Jin Kolzam memutuskan bahwa ujian harus dinaikkan derajatnya. Ia memanggil para jin pengikutnya dan berdiri di tengah lingkaran mereka. Asap hitam melingkar di kaki-kakinya. "Wahai saudara-saudaraku," ucap Kolzam dengan suara rendah namun menggema. "Manusia yang bernama Abu Nawas itu bukan sembarang manusia. Ia tidak mudah goyah oleh rasa ingin tahu. Maka malam ini kita bangunkan rasa takutnya." Para jin serempak mengangguk, sebagian bertepuk tangan, sebagian bersiul dengan nada aneh. Lalu, dalam sekejap, mereka berubah wujud menjadi berbagai ragam makhluk. Ada yang berbentuk ular berkepala banyak, ada yang menyerupai kucing hitam bermata api, ada pula yang menjadi kabut tipis yang berbisik-bisik. Kolzam sendiri berubah menjadi sosok tinggi berjubah gelap dengan wajah yang tidak tampak kecuali sepasang mata merah menyala. "Mari kita lihat," ujarnya. Apakah ia akan mempertahankan amanah ketika ketakutan menekan jiwanya? Sementara itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, memandangi langit yang hanya diterangi rembulan pucat. Ia meminum secangkir kecil teh hangat yang ia buat sendiri. Di tengah kesunyiannya, ia berdoa pelan. "Ya Allah, lindungilah hamba dari tipu daya makhluk yang Engkau ciptakan tanpa dapat hamba lihat hakikatnya." Tak lama kemudian, angin dingin tiba-tiba berhembus begitu kuat. Lampu minyak di dalam rumah bergetar, lalu padam. Abu Nawas berdiri perlahan. Malam seperti ini bukan malam yang biasa." Ia melangkah masuk, menyalakan lampu minyak. Namun sesaat setelah api menyala, bayangan-bayangan panjang muncul di dinding rumah. Bayangan itu panjang, bengkok, dan bergerak meski Abu Nawas tidak bergerak sedikit pun. "Aku tahu kalian ada di sini," kata Abu Nawas tanpa gentar. "Masuklah, tidak perlu sembunyi seperti anak kecil yang mencuri kurma." Bayangan-bayangan itu mengecil, kemudian membesar, lalu berubah bentuk. Kabut hitam menyesaki ruangan, dan samar-samar terdengar suara tawa yang melengking. Dari kabut itu muncul wujud-wujud jin. Ada ular raksasa, ada makhluk kecil bermata kuning yang berlari naik ke dinding. Ada bayangan besar menjulang yang tidak memiliki wajah. Namun Abu Nawas tidak mundur. "Apa maksud kalian datang pada malam hari begini dengan rupa yang menakutkan?"
Tanya Abu Nawas sambil memegang tongkat kecilnya. Bukan untuk melawan, tapi hanya sebagai penopang. Sosok tinggi berjubah hitam, yang tak lain adalah Kolzam, muncul perlahan dan berdiri tegak di tengah ruangan. "Wahai manusia, kami datang untuk menagih kantung hitam yang kami titipkan." Abu Nawas mengangkat alis. "Bukankah engkau bilang akan datang besok malam?" "Ya, tetapi kami ingin menagihnya sekarang." Abu Nawas memandang jin itu tanpa gentar. "Jika engkau ingin mengambilnya malam ini tanpa menepati janji, maka bukan aku yang tidak jujur, engkau yang mengingkari kesepakatan." Kolzam terdiam. Para jin lain saling pandang. "Serahkan kantung itu, Abu Nawas!" teriak salah satu jin kecil yang berwujud kabut. "Sekarang juga, atau engkau akan menerima akibatnya." Abu Nawas tersenyum pelan. "Wahai para makhluk halus, ancaman tidak membuat seseorang jadi penjaga amanah yang buruk. Jika kalian menitipkan sesuatu padaku hingga malam esok, maka malam esoklah aku mengembalikannya. Jangan pula kalian menuduhku pengkhianat hanya karena kalian tak sabar menilai ujian kalian sendiri." Jin yang lain maju dengan wujud besar, tangannya seperti cakar. "Kami akan menakut-nakutimu sampai engkau membuka peti itu." Abu Nawas menatap makhluk itu, lalu berkata dengan lembut namun tegas, "Jika kalian ingin menguji kejujuranku, ujilah. Tetapi jangan berharap aku membiarkan rasa takut menguasai diriku, karena takut bukan dalil untuk mengkhianati amanah." Suasana mendadak hening. Kabut berhenti bergerak. Para jin saling berpandangan, bingung. Kolzam menatap Abu Nawas lebih lama. "Apa benar engkau tidak takut pada wujud kami?" Abu Nawas menarik napas panjang. "Aku takut pada hal-hal yang patut ditakuti. Kematian dalam keadaan berdosa, hilangnya iman dari hati, dan beratnya amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan kalian," ia menunjuk wujud para jin itu, "kalian hanyalah makhluk yang menampakkan rupa untuk menakuti anak-anak." Para jin spontan terperanjat, bahkan Kolzam hampir tersedak asap tubuhnya sendiri. "Baiklah manusia," kata Kolzam, "kami akan menunggu esok malam. Tetapi ketahuilah, ujian terakhir tidak akan semudah ini." Setelah berkata demikian, semua jin menghilang perlahan, menyisakan ruangan yang kembali terang oleh lampu minyak. Abu Nawas duduk kembali. Ia mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, lalu berkata lirih, "Tinggallah 1 malam lagi. Semoga aku dapat memegang amanah ini hingga akhir." Tanpa ia ketahui, ujian yang lebih berat telah disiapkan oleh kaum jin. Ujian yang bukan hanya menguji rasa takut, namun juga menguji akal dan hatinya sekaligus. Setelah pertemuannya dengan para jin pada malam kedua, Abu Nawas mencoba tidur. Namun malam itu ia sering terbangun, bukan karena bayangan jin yang menakutkan, melainkan karena dari dalam peti terdengar suara lirih seperti bisikan. Pada awalnya suara itu terdengar sangat kecil, hampir seperti angin menerobos celah kayu. Namun semakin lama, bisikan itu mengambil bentuk kata-kata samar. "Nawas, bukalah." Abu Nawas membuka mata dan duduk perlahan. Rumahnya sunyi. Lampu minyak bergoyang pelan seolah mengikuti alunan suara gaib yang berbisik dari dalam peti. Ia mendekat, menempelkan telinga di permukaan peti, dan kali ini ia mendengar dengan lebih jelas. "Selamatkan aku. Tolong. Aku terperangkap." Suara itu bukan suara jin, bukan pula suara makhluk liar. Suaranya seperti manusia kecil
Suara seorang anak. Ujian macam apa ini? Abu Nawas bergumam. Apakah kaum jin ingin menggugah rasa iba dalam hatiku? Bisikan itu semakin kuat. Kini terdengar sedih, seolah seseorang menangis dan memohon pertolongan. Aku disiksa, aku kedinginan, bukalah kantung ini agar aku bebas. Abu Nawas menutup matanya, menarik napas panjang. Ia tahu bahwa jin dapat meniru suara siapa saja, bahkan suara seorang anak yang ketakutan. Akan tetapi, manusia mana yang tidak terguncang jika mendengar suara seorang anak memohon tolong? Hatinya mulai goyah. Bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena rasa kasihan. Wahai Tuhanku yang Maha Mengetahui, jika ini benar seorang anak, maka aku berdosa jika membiarkannya terkurung. Tapi jika ini tipu daya jin, bukankah membuka amanah sama saja dengan mengkhianati kepercayaan? Ia memegang kunci yang tergantung di dinding. Ia berdiri. Ia mendekat. Suara itu semakin memilukan. Abu, tolong, aku tak tahan. Bukalah, hanya sebentar. Tangan Abu Nawas terangkat. Ia memegang kunci. Ia memandang peti itu. Namun sebelum ia membuka gemboknya, ia berbicara. Baiklah, jika engkau benar anak manusia, jawab pertanyaanku. Ia bertanya, apa nama orang tuamu? Tidak ada jawaban. Hanya suara isak tangis. Ia bertanya lagi, dari mana asalmu? Tidak ada jawaban. Hanya suara lirih meminta tolong. Abu Nawas mengangguk. Benar dugaanku. Seorang anak manusia pasti dapat menyebut asalnya. Ini tipu daya jin untuk membuatku iba. Maka ia kembali meletakkan kunci itu di dinding dan berkata, wahai makhluk yang ada di dalam sana, aku tidak akan membuka peti itu atas dasar rasa iba semata. Jika engkau manusia, Allah pasti tahu dan akan membelamu. Jika engkau jin, maka berhentilah, karena aku tidak mudah diperdaya. Suara itu berhenti. Total. Sunyi menyelimuti rumah. Di kejauhan, jin-jin yang mengawasi menggeram kecewa. Kolzam sendiri memijit kepalanya. Dia tidak terjebak oleh iba, geramnya. Rencana kita gagal lagi. Namun jin tetua di sampingnya berkata, wahai Kolzam, bukankah engkau mencari manusia yang jujur? Bukankah ia telah membuktikan dirinya? Mengapa engkau ingin menjebaknya lebih jauh? Kolzam terdiam sebentar. Ujian terakhir belum selesai, katanya. Sambil mengatap bulan purnama. Malam ketiga akan menentukan. Dan demikianlah Abu Nawas melewati malam penuh bisikan itu, tanpa sekalipun membuka peti amanah. Malam ketiga tiba dengan suasana yang berbeda. Langit bersih, rembulan penuh menggantung di atas kota Baghdad, memantulkan cahaya putih yang lembut. Namun suasana indah itu menyimpan suatu makar dari kaum jin. Abu Nawas merasa tenang malam itu. Ia duduk di depan rumahnya, sambil memetik rebana kecil, menunggu apakah para jin benar-benar akan datang menagih amanah pada malam yang dijanjikan. Namun, sesuatu terjadi sebelum mereka tiba. Angin sejuk membawa aroma harum, aroma yang sangat dikenal siapa saja. Aroma emas baru dileleh. Tiba-tiba, sebatang cahaya turun dari langit. Cahaya itu berubah menjadi kilatan kecil, dan dari kilatan itu, hujan emas jatuh tepat di depan rumah Abu Nawas. Koin emas, permata dan gelang-gelang berkilau seperti curahan hujan badai. Abu Nawas melongo. Baghdad belum pernah melihat hujan emas. Koin-koin itu memantul di tanah, sebagian melompat masuk lewat celah pintu rumahnya. Tentu ini bukan kejadian biasa. Kaum jin mulai menggunakan tipu daya tingkat tinggi. Tak lama kemudian, seorang laki-laki asing muncul dari tikungan jalan. Wajahnya tampan, bajunya seperti pedagang kaya. Ia tersenyum ramah pada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau orang yang berbudi luhur. Allah mengutus aku membawa rezeki bagimu. Hujan emas ini adalah untukmu. Abu Nawas menatapnya tajam. Aku tidak pernah melihat malaikat berdandan seperti pedagang pasar. Ia tersenyum lebih lebar. Aku bukan malaikat. Aku hanya pembawa rezeki. Ambillah semua ini. Engkau berhak memilikinya. Abu Nawas menggeleng-geleng.
Tidak ada manusia yang membawa hujan emas. Laki-laki itu melangkah semakin dekat. Jika engkau membuka kantung hitam itu, engkau akan mendapatkan lebih banyak daripada ini. Abu Nawas langsung berdiri. Aha, jadi tujuanmu sebenarnya itu. Laki-laki itu berubah wujud. Tubuhnya memanjang, wajahnya melebar, matanya menjadi merah. Itu adalah Kolzam. Para jin lain muncul dari balik bayangan rumah-rumah, mengelilingi Abu Nawas. Kolzam berkata lantang, "Abu Nawas, engkau telah melewati 2 ujian. Rasa takut, engkau atasi. Rasa iba, engkau tundukkan. Namun siapapun manusia pasti tunduk pada harta. Bukalah kantung itu, dan semua emas ini menjadi milikmu." Abu Nawas mendekati Kolzam, menatapnya tepat di matanya. "Hai Kolzam, aku bukanlah orang yang menolak rezeki. Tapi rezeki sejati datang dari Allah, bukan dari makhluk gaib yang ingin menjebakku." Kolzam mengertakkan gigi. "Engkau menolak emas?" Abu Nawas tertawa. "Aku menolak tipu daya. Itu berbeda." Hening sejenak. Para jin tampak bingung. Abu Nawas mengangkat tangannya. "Baiklah Kolzam, jika engkau ingin menguji kejujuranku tentang amanah, maka dengarlah. Selama engkau menitipkan kantung itu padaku hingga malam ini, maka sebelum matahari terbit, aku tidak akan membuka peti itu meski seluruh dunia menaburkan emas di kakiku." Ucapan itu menggema. Cahaya bulan seakan memantul pada wajah jin-jin yang terdiam. Tidak percaya seorang manusia menolak emas sebanyak gunung. Kolzam akhirnya berkata dengan suara pelan, "Baiklah, tugasmu hampir selesai. Bersiaplah Abu Nawas. Ujian terakhir akan datang sebelum kami mengambil amanah itu." Dan mereka menghilang. Emas-emas itu pun menghilang. Bahkan jejaknya lenyap seolah tak pernah ada. Abu Nawas menutup pintu rumahnya sambil tersenyum. Malam ini pasti panjang. Ketika malam hampir mencapai ujungnya, para jin kembali muncul. Kali ini mereka tidak datang dengan wujud menakutkan, tidak pula membawa harta atau bisikan. Mereka datang dalam wujud asli para jin, bayang-bayang asap, tubuh besar yang berpendar merah, dan mata bersinar seperti bara. Kolzam maju selangkah. "Wahai Abu Nawas," katanya, "ujian telah selesai. Engkau telah menahan rasa ingin tahu, rasa takut, dan rasa tamak. Sekarang saatnya engkau mengembalikan kantung yang kau jaga." Abu Nawas mengambil kunci dari dinding. Ia membuka peti itu dan mengeluarkan kantung hitam yang sejak 3 malam lalu menjadi pusat segala kegelisahan. "Silahkan," katanya, menyerahkan kantung itu. Aneh, tidak ada lagi suara dari dalamnya, tidak ada gerakan, tidak ada bisikan. Kolzam menerima kantung itu, mengangkatnya tinggi di hadapan para jin, lalu membukanya. Para jin menatap ke dalam kantung itu. Mata mereka melebar. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Kantung itu kosong. Kosong total. Abu Nawas mengangkat alis. "Jadi, selama ini tidak ada isinya?" Kolzam menjawab, "Isinya adalah amanah itu sendiri." Semua jin berlutut. Kolzam berkata, "Wahai Abu Nawas, manusia sering jatuh bukan karena beban berat, tetapi karena bayangan beban yang sebenarnya tidak ada. Engkau telah membuktikan bahwa kejujuran bukan hanya pada perbuatan, tetapi pada keteguhan hati." Abu Nawas tersenyum kecil. "Jadi, kalian menakut-nakuti dengan hal yang sebenarnya kosong?" Kolzam tertawa. "Kami adalah jin. Kami tidak menciptakan beban nyata. Kami hanya menciptakan ilusi. Manusia sendiri yang melebih-lebihkannya." Para jin tunduk kepada Abu Nawas sebagai bentuk hormat. "Kau lulus dari semua ujian," kata Kolzam. "Dan sebagai balasan, kami akan memberi hadiah yang tidak dapat dicuri, tidak dapat hilang, dan tidak menjurumuskan." Abu Nawas tertawa kecil. "Hadiah yang tidak bisa hilang? Apakah hadiah itu?" "Kesetiaan kami," jawab Kolzam. "Jika suatu hari engkau berada dalam kesulitan, ingatlah 3 kali nama Kolzam dan kami akan datang menolong."
Abu Nawas mengangguk. Baiklah, tapi semoga aku tidak perlu memanggil kalian. Semoga, jawab Kalzam sambil tersenyum. Para jin pun lenyap dalam kepulan asap turkua yang indah. Beberapa hari setelah kejadian itu, penduduk Baghdad heran. Abu Nawas tampak lebih tenang dari biasanya. Ia berjalan di pasar dengan senyum tipis, seperti seseorang yang baru kembali dari perjalanan panjang, perjalanan batin. Tetangga-tetangganya bertanya, "Wahai Abu Nawas, engkau tampak berbeda. Apakah sesuatu terjadi?" Abu Nawas hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, hanya saja hamba kembali belajar bahwa rasa takut, rasa iba, dan rasa tamak adalah pintu-pintu tempat setan dan jin masuk ke hati manusia." Ada yang tertawa, ada yang memandang bingung, namun banyak pula yang merenung. Malam itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, memandang langit. Bintang-bintang bertaburan dan angin gurun bertiup lembut. Ia teringat kata-kata Kalzam. Manusia sering takut pada bayangan yang ia ciptakan sendiri. Apa betul begitu? Gumamnya. Ia memejamkan mata dan mengulang cerita dalam hatinya. Suara-suara yang membuat takut, padahal tak ada apa-apa. Harta yang menggiurkan, padahal hanya ilusi. Ancaman yang mengejutkan, padahal hanya bayangan. Ketika membuka mata, ia tersenyum dan berkata, "Benar, jiwa manusia sering diperdaya bukan oleh sesuatu yang nyata, tetapi oleh apa yang diduga." Malam itu, Abu Nawas berjalan kembali ke rumahnya, memadamkan lampu minyak, lalu berbaring. Dalam tidurnya ia mendengar suara lembut, bukan menakutkan seperti sebelumnya. Suara itu berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah menjaga amanah dengan hati yang bersih. Semoga Allah melindungimu." Suara itu bukan dari jin, bukan pula dari manusia. Hanya angin malam yang seolah membawa pesan dari langit. Dan demikianlah berakhir kisah kaum jin menguji kejujuran Abu Nawas. Sebuah hikayat tentang keberanian menjaga amanah, keteguhan hati mengalahkan tipu daya, serta kebijaksanaan memilih antara nafsu dan kejujuran. Hikmahnya, kejujuran bukan sekedar menghindari dusta, tetapi juga menjaga diri dari bisikan-bisikan yang mengguncangkan keyakinan. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang membacanya.